Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang menjumpai saudara di dalam renungan pagi. Untuk kita membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Waktu terus melaju dengan cepat. Dan kita pada saat ini sudah berada di bulan Oktober. Banyak hal yang sudah kita lewati. Banyak hal yang membuat kita bersuka cita, membuat kita tertawa, membuat kita bahagia, senang. Namun juga ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang membuat kita sedih, berduka, menangis, bahkan kecewa. Saudaraku, Tuhan mengizinkan semua itu terjadi agar kita boleh memahami bagaimana sesungguhnya Dia senantiasa bersama dengan kita. Saudara, kita juga patut untuk mengucap syukur bahwa sampai hari ini kita ada sebagaimana adanya kita itu adalah karena kasih dan kemurahan Allah saja. Semua itu dimungkinkan karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kasih dan penyertaan Tuhan adalah kekuatan dan penghiburan bagi kita di saat ini. Dan kita terus diajar untuk tetap percaya, bersandar, dan berharap hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang disayang Tuhan, hati dan pikiran kita sangat rentan dengan yang namanya oleh pencobaan atau godaan yang ada di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita harus tetap fokus kepada Tuhan dan percaya bahwa segala jalan, kehendak, dan rencana Tuhan adalah baik adanya. Kita harus memenuhi hati dan pikiran kita ini dengan kasih Kristus, agar kita tidak terjebak dengan yang namanya tipu muslihat dari si iblis. Saudara, ketika hati kita dipenuhi dengan kasih Kristus, maka itu akan membuat kita tidak mudah untuk goyah dan juga melindungi kita, mencegah kita untuk jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, di samping itu juga ketika hati kita dipenuhi oleh kasih setia Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita sehingga kita bisa mengambil keputusan secara benar. Saudara-saudara, ketika kita mengambil keputusan yang benar, tentu saja itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika kita membiarkan hati dan pikiran kita ini kosong, maka kita akan terjebak dengan pola pikir kita sendiri. Dan cara-cara yang kita ambil adalah cara kita sendiri. Akibatnya kita terlilit dengan persoalan yang sesungguhnya kita ciptakan sendiri. Saudara, setiap pagi kiranya kita mau menetapkan hati kita untuk bersandar kepada Tuhan, meminta kuasa Roh Kudus untuk memenuhi dan mengarahkan pikiran kita, sehingga tatkala persoalan itu muncul, kita tetap bisa tenang. Kita dapat menguasai diri. Disitulah kita bisa berdoa secara pribadi, meminta hikmat dan pertolongan Tuhan untuk dapat mengambil satu sikap dan keputusan yang benar, yang tentu saja sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Saya sungguh belajar dari wanita yang berdosa yang tertulis di dalam Lukas 7 ayat 36-50. Yang kemarin di dalam khotbah minggu saya pakai menjadi satu contoh. Saudara-saudara, wanita berdosa ini datang kepada Yesus. Ia datang dengan membawa buli-buli pualam yang berisi minyak wangi. Ia berdiri di belakang Tuhan. Lalu saudara-saudara membasuh kaki Tuhan Yesus dengan air matanya yang terus mengalir. Lalu kemudian menyekanya dengan rambutnya. Lalu ia membuka
minyak dan kemudian meminyaki kaki Yesus. Wanita berdosa ini nggak peduli, saudara, dengan gunjingan orang lain. Sebab ia sungguh menikmati kemurahan dan belas kasih dari Tuhan Yesus. Yesus menjadi prioritas hati dan pikirannya, sehingga ia beroleh ketenangan. Saudaraku, firman Tuhan hari ini berkata yang terambil dari Yesaya 26 ayat 3 dan 4. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara, firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Tuhan yang sedang menderita karena dosa-dosa mereka. Meskipun umat Tuhan harus menerima hukuman akibat dosa yang mereka lakukan, namun Tuhan tetap mengasihi umatnya. Tuhan tetap memberi pemulihan dan sukacita bagi umatnya. Sesungguhnya pemulihan dan sukacita sejati bukan berasal dari dunia, bukan keadaan yang nyaman menurut pemikiran kita, bukan itu. Melainkan damai sejahtera sejati adalah di mana Allah sendiri menjadi Allah yang hidup bagi umatnya. Ya, pemulihan dan sukacita sejati hanya dapat kita temukan di dalam Yesus Kristus. Hanya datang kepada Tuhan Yesus, hati dan pikiran kita akan menjadi tenang. Meskipun kita berada di dalam kabut pergumulan. Sekali lagi, ketika kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus, maka kita menjadi tenang, sehingga kita dapat melanjutkan perjalanan hidup ini dengan sukacita dan penuh damai sejahtera. Ketika orang percaya datang kepada Kristus, dia mengakui segala kelemahannya, memohon belas kasihannya. Di sanalah sesungguhnya kita membiarkan kuasa Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika orang berdosa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, dia akan mengenakan kebenaran Kristus dan menerima pendamaian dengan Allah. Ketika orang sudah diselamatkan, dia juga akan mengenakan anugerah kebenaran dari Kristus. Maka ia akan berjalan di dalam roh dan kebenaran Allah. Dan saudaraku, yang luar biasa adalah damai sejahtera Allah yang sempurna dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menguatkan dan juga menghiburkan orang percaya untuk terus melangkahkan kaki bersama dengan Tuhan. Sebaliknya, saat kita lebih mengejar keinginan-keinginan duniawi, kita hanya puas yang sifatnya hanya sementara. Dan itu, saudara, membuat kita menjadi haus kembali. Kita tidak akan pernah puas dengan pencapaian dunia kita. Sebab memang dunia selalu menawarkan kepuasan yang semu. Namun kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus adalah damai sejahtera sejati. Damai sejahtera yang utuh, sempurna, yang mau menerima kita dalam segala kelemahan dan keberdosaan kita. Pagi ini, saudara-saudara, ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan, sesungguhnya hubungan yang dekat dengan Tuhan itu, kita akan dapat mengalami kedamaian, bahkan di dalam keadaan yang paling menantang sekalipun. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Kita bersyukur bahwa kedamaian dan sukacita sejati yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada kita adalah bernilai kekal. Apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita tidak dibatasi oleh keadaan atau situasi tertentu. Bukan sekedar untuk menghilangkan stres atau perasaan tertekan. Tuhan memberikan damai sejahteranya yang membawa kita untuk terus mengarahkan pikiran kita, hati kita,
sehingga hari demi hari kita diperbaharui. Dan disitulah kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus untuk memfokuskan hidup kita kepada rencananya. Saudara, apakah pagi ini Anda sedang bergumul? Apakah Anda serasa berjalan di dalam kabut yang gelap? Apakah hati dan pikiran saudara sedang lelah pada saat ini? Penuh kekhawatiran? Mari kita datang kepada Tuhan, memohon rahmat, meminta belas kasihan kasih-Nya agar kita tidak kehilangan fokus untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh. Tuhan, terima kasih sesuai dengan firman-Mu yang baru kami baca hari ini. Sesungguhnya Engkau akan memberikan damai sejahtera. Engkau senantiasa menjagai kami, bukan karena kami baik, tetapi karena kasih setia-Mu kepada kami. Engkau adalah Allah yang setia meskipun kami tidak setia. Tuhan, pagi ini pimpinlah langkah kami. Ketika di dalam hati pikiran kami masih berkecamuk persoalan-persoalan, di dalam hati dan pikiran kami ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, bahkan kemarahan, kami mohon Tuhan pengampunan rahmat daripada Engkau, sehingga kami mau melewati hari ini untuk melihat damai sejahtera dan sukacita, agar kehidupan dan perjalanan hari ini sungguh membuat kami boleh memuliakan nama-Mu. Tolonglah langkah kami tidak mampu untuk berjalan sendiri. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku, marilah kita melanjutkan perjalanan hidup kita. Waktu terus melaju, dan kiranya relasi kita dengan Tuhan semakin melekat, semakin intim. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai kedatangannya kedua kali.